Pelajar Indonesia hebat, pelajar Pancasila. Saya Muhammad Rizky Anugrah Wibawa Sayoko, selaku perwakilan dari SMA Negeri 4 Kota Surabaya dalam ajang SMA Awards tahun 2023 Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan. Di sini, saya akan menjawab 5 soal uraian cerdas cermat kebangsaan yang telah diberikan sebelumnya. Mulai saja dari jawaban yang pertama. Sebagai warga negara, kita harus memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban tercermin melalui Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang di dalam setiap sila Pancasila mengandung norma nilai instrumental yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan UUD pasal 29 ayat 1 sampai 2, hak warga negara adalah dapat memeluk agama yang diyakini. Kewajibannya adalah menjalankan agama sesuai dengan syariatnya dan saling menghargai perbedaan agama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan pasal 27, hak warga negara adalah berhak atas mendapatkan keadilan di dalam hukum. Kewajibannya adalah wajib adil dalam membela kebenaran. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Terdapat pada pasal 1 dan juga pasal 25A. Hak warga negara adalah berhak ikut serta dalam bela negara. Kewajibannya adalah menjaga persatuan dengan menjunjung tinggi integritas bangsa sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang terdapat pada pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Hak warga negaranya adalah dapat menyuarakan pendapat dan kewajiban warga negaranya. Setiap warga negara harus dapat menghormati perbedaan pendapat di masyarakat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada pasal 33 dan pasal 34. Warga negara berhak mendapatkan pengayoman yang baik dari pemerintah atau orang lain, sedangkan kewajiban warga negara wajib untuk mewujudkan keadilan di berbagai bidang dan mengimplementasikannya melalui gotong royong. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2, Pancasila memiliki beberapa nilai fundamental yang terkandung di dalam nilai tersebut, yaitu nilai dasar, nilai pragmatis, nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai positif, nilai estetis, nilai etis, dan nilai instrumental. Berikut bukti-bukti yang dapat menyatakan Pancasila adalah nilai dasar fundamental bagi negara Indonesia. Yang pertama, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius seperti meyakini dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedua, di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai kemanusiaan antara lain yaitu mengakui persamaan harkat dan martabat manusia, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa Indonesia seperti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara, membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan suku lain yang berada di Indonesia. Kemudian yang keempat, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai kerakyatan seperti tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, musyawarah dan mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Kemudian yang kelima, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan, yaitu menyadari persamaan hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial. Kedua, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, mengesahkan kesejahteraan bersama. Kemudian, untuk jawaban pertanyaan nomor 3, konsep negara Indonesia dalam Pancasila adalah Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya akan nilai norma tercermin dan dari masing-masing sila Pancasila, yaitu Indonesia, negara berketuhanan yang mencerminkan moralitas berdasarkan nilai agama. Kedua, Indonesia, negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, Indonesia, negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat,
Indonesia negara demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang kelima, Indonesia negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial di masyarakat untuk mewujudkan masyarakatnya sejahtera. Kemudian lanjut pada jawaban nomor 4. Pancasila lahir dalam proses perumusan yang panjang, mengkaji pemikiran para pendiri bangsa dengan mempertimbangkan filosofi negara, nilai dan norma dalam masyarakat bangsa, hingga akhirnya melahirkan Pancasila dengan nilai yang kekal sebagai jati diri bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari Pancasila yang hingga saat ini menjadi ideologi, pedoman, petunjuk, nilai dalam sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, jawaban nomor 5. Pancasila sebagai sumber hukum nasional mengacu pada pasal 1 ayat 3 KUP MPR 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berinti. Pertama, Pancasila sebagai sumber hukum nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945. Kedua, Pancasila sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis Indonesia. Baiklah, sekian dari jawaban atas 5 soal uraian kerjasama kebangsaan tadi. Saya harap jawaban tersebut dapat memuai dengan baik dan menghasilkan jawaban yang terbaik. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Anugrah Wibawa Sayogo, selaku perwakilan dari SMA Negeri 4 Surabaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.